Penilaian Dalinya untuk kecelakaan Marc Marquez di kota. Meski terjatuh dan kehilangan peluang meraih kemenangan ke-8-nya di kota, Marc Marquez mendapatkan pujian dari Dalinya. Pembalap Gresini, Marquez, bertarung di depan pada balapan Grand Prix Amerika yang mendebarkan di Texas, tetapi masalah rem membuatnya tersingkir dari balapan. Meski gagal mendulang poin dari salah satu sirkuit favoritnya, Marquez menunjukkan kemampuan untuk overtake dan memimpin balapan saat menghadapi masalah teknis. Meski terjatuh, Marc terbukti menjadi penafsir balapan yang luar biasa, kata General Manager Ducati Dalinya. Bahkan memimpin balapan dan ini menunjukkan banyak hal tentang keterampilan dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Itu adalah balapan yang panjang dan mencekam, hidup dan bersemangat, di trek yang paling menuntut secara fisik. Banyak duel dan overtaking yang menjadikan kami sebagai protagonis dalam kontes tanpa batas yang ditandai dengan chiaroscuro, cahaya, dan bayangan. Enea Bastianini menyelesaikan podium di belakang Maverick Vinales dan Pedro Acosta di Texas. Podium kedua dari 3 balapan pertama menempatkan Bastianini di posisi kedua klasemen, di belakang Jorge Martin dari Pramac Ducati. Ini adalah respons sempurna terhadap tekanan untuk mempertahankan kursi pabrikan Ducati pada tahun 2025. Bagi Enea, ini adalah podium yang penting, menegaskan bahwa dia adalah salah satu tokoh kunci di trek, balapan demi balapan, dengan konsistensi yang secara bertahap dia dapatkan kembali, kata Dalinya. Dia adalah Ducati pertama yang berada di bawah bendera kotak-kotak, dengan finish yang mencapai puncaknya setelah start yang tentatif, kini menempatkannya di urutan kedua dalam klasemen kejuaraan dunia. Apa yang dia butuhkan adalah kesinambungan yang lebih besar, dan ini merupakan langkah penting lainnya ke arah yang benar. Sebaliknya, juara bertahan Francesco Bagnaia justru terus bergulat dengan YP24. Bagnaia berada di urutan kelima di Texas, dan tertinggal 30 poin dari pemimpin kejuaraan Martin. Sebaliknya, dengan rasa yang sangat berbeda adalah balapan Pecco, kata Dalinya. Berbeda dengan Enea, ia mengawali balapan dengan baik pada sepertiga pertama balapan. Namun kemudian kecepatannya menjadi kurang efektif, karena itu harus mempertahankan diri untuk mengamankan posisi kelima, yang tentu saja tidak dapat memuaskannya. Jarak yang sangat sedikit antara sprint dan YP, tanpa podium, dan akhir pekan yang terlewatkan, dengan mempertimbangkan tantangan berikutnya. Akhir pekan ini juga bukan akhir pekan yang positif bagi Jorge, meskipun ia berhasil mengamankan beberapa poin berharga yang membuatnya tetap berada di puncak klasemen kejuaraan dunia. Kejuaraan ini panjang dan sulit, dan tidak akan ada kekurangan naik turun bagi semua orang. Kami harus melakukan yang terbaik untuk memberi kesempatan kepada pembalap kami untuk mengekspresikan performa terbaik mereka. Itu sebabnya tes berikutnya dengan Michele Pirro di Barcelona akan menjadi sangat penting. Di sana kami akan menguji beberapa perubahan setup motor, untuk kemudian dikonfirmasi ulang dengan pembalap pabrikan pada tes yang dijadwalkan sehari setelah Grand Prix Jerez. Selamat kepada lawan kami, para pebalap yang cepat dan berbakat, ini akan menjadi tantangan terbuka lebar untuk kontes kejuaraan dunia yang menjanjikan akan lebih seru dan menarik, dan akan terus berlanjut, sampai ke tikungan terakhir. Rider utama tim Ducati, Francesco Bagnaia memiliki daftar keluhan terbaru terkait penampilan Marc Marquez dan beberapa pembalap MotoGP lainnya. Keluhan Bagnaia itu disampaikan menjelang bergulirnya jadwal MotoGP Spanyol 2024 pekan depan. Namun panasnya persaingan antar pembalap sudah terasa beberapa hari sebelum digelarnya ajang MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Francesco "Pecco" Bagnaia mengeluhkan tentang agresivitas beberapa pembalap yang dihadapi. Ia menyebut setidaknya ada 3 rider yang tampil cukup agresif pada ajang MotoGP Amerika lalu. Marc Marquez hanya menjadi salah satunya. Sedangkan 2 nama lain yang masuk dalam daftar adalah Jorge Martin dan Pedro Acosta. Bagi Marquez, ada alasan tersendiri dirinya tampil agresif saat tampil di negeri Paman Sam lalu. Pada saat itu ia mengalami masalah teknis pada pengereman ban depannya. Hal tersebut membuat dirinya harus mencari cara untuk tetap kompetitif bertanding di kota. Keputusan Marquez itu membuat Bagnaia kelimpungan. Pada akhirnya, Bagnaia tak bisa mengatur ban sebagaimana yang dikehendaki.
Beberapa pembalap tampil sangat agresif, ucap Bagnaia dikutip dari Todo Circuito. Akan lebih menyenangkan untuk bisa mengendalikan jalannya balapan dengan lebih tenang, sambungnya. Terlepas dari keluhan Bagnaia, Marquez kemungkinan besar tak akan mengubah gaya membalapnya. Apalagi rider berjuluk Baby Alien itu sudah nyaman dengan motor Ducati yang ia tunggani pula. Hikmahnya, kakak Alex Marquez ini mendapatkan pelajaran berharga untuk meningkatkan kepercayaan dirinya jelang seri balapan selanjutnya. Sebab dengan berhasil mengambil alih posisi pertama saat balapan, dia merasa bahwa momentum apiknya hadir lagi. Kami harus mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup terdepan, kami mencoba memimpin balapan, ucap Marquez dikutip dari Crash. Namun sayangnya, perasaan hari ini bukanlah yang terbaik. Lanjutnya sementara itu, pindahnya Marc Marquez ke Ducati ternyata membawa angin segar untuk pesaingnya tim Yamaha menurut Fabio Quartararo. Pembalap MotoGP Prancis, Fabio Quartararo, menandatangani kontrak multi-tahun baru dengan Yamaha pada awal bulan ini. Kontrak ini membuat Quartararo tetap bertahan di pabrikan yang berbasis di Iwata tersebut hingga setidaknya akhir musim 2026. Kontrak baru ini disetujui meskipun awal musim baru Yamaha kurang memuaskan sehingga membuat pembalap berusia 24 tahun itu berjuang untuk mendapatkan poin yang lebih rendah pada 3 balapan pembuka musim ini. Hal ini juga menyusul dari keputusan Marc Marquez meninggalkan Honda dengan sisa kontrak 1 tahun dan bergabung dengan tim independen Gresini Ducati pada 2024. Ini menjadi sebuah keputusan yang telah memungkinkan Quartararo untuk memperjuangkan podium dan kemenangan balapan. Meski Quartararo tidak mengikuti jejak Marquez dan memilih untuk tetap percaya pada Yamaha, dia yakin keputusan pembalap Spanyol itu untuk berpisah dengan Honda benar-benar menguntungkannya. Dia merasa kepindahan Marquez ke Gresini membuat Yamaha menjadi nyata. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu banyak orang, kata juara dunia MotoGP 2021 itu kepada saluran televisi Prancis Channel dilansir dari Motorsport. Pilihan saya adalah tetap bersama Yamaha, bukan karena kegagalan, tetapi karena proyek. Saya pikir kepergian Marquez dari Honda ke Ducati menyadarkan banyak orang di Yamaha. Mereka telah merekrut banyak insinyur baru dan banyak hal terjadi di Italia dibandingkan di Jepang. Kecepatan penggantian suku cadang telah berubah total. Saya pikir sangat menarik bagi saya untuk terus bersama Yamaha.